Vlogger Army in Kalimantan Barat, Facebooknya. Ya, malam ini mau sedikit membagikan kisah yang saya alami. Dan ini bukan kisah bahagia ya, melainkan ya nggak tahu ya apa menafsirkannya ini sebagai kisah sedih atau bukan ya, silahkan dengarkan dulu ya. Jadi ceritanya helm kesayangan aing yang udah dipoles-poles tiap hari jatuh, cok. Anjing banget. Jatuhnya sama orang lain kan, ditaruh di atas motor. Orangnya lewat, asal lewat dia selembe gitu, set. Tahu-tahu ada bunyi jeduk, glinding. Anjing banget. Rupanya alamak helmku jatuh, ya ampun. Rasanya gimana gitu, sakit tapi gak berdarah. Bener coy, kalau misalnya cuma jatuh gitu, jeduk, habis itu diem gitu, nggak apa-apa. Ini jatuh habis itu ngegelinding. Begitu aku lihat, aduh, lecetnya lumayan juga coy. Jadi gimana lah menurut teman-teman tuh, aduh, rasanya helm kesayangan ya. Ya meskipun helmku ini ya kalau dibilang mahal sih enggak gitu, cuman kalau buat orang-orang yang macam saya ini ya lumayan juga coy, 2 juta lebih. Itu juga saya nyisihin uang gaji gitu, nyisihin uang gaji ya arhamukallah, nyisihin uang gaji buat beli helm kayak TNFR ya, model Artbox Yellow. Jauh-jauh aing beli ke Jogja kan, dulu pas cuti aing cobanin ke Jogja cuman buat beli helm, dan hasilnya kayak gini, aduh jatuh. Anjing banget. Ya mungkin salah satu cara ya di kompon juga nanti kan. Kalau misalnya nggak di kompon ya mungkin nanti dicat lah. Ya udahlah, sementara sabar dulu lah, pakai helm lecet-lecet kayak gini juga nggak ngaruh. Biar kelihatan dia itu ada pengalamannya gitu ya. Kalau helm lecet ada pengalamannya gitu. Namanya juga helm dipakai tiap hari ya, resikonya itu ya kalau nggak jatuh di parkiran gitu. Dan kalau nggak jatuh ya hilang deh itu, apalagi di Pontianak nih, wih paling ngeri itu maling-maling helm itu coy. Dulu tuh pernah pas ada acara ramai-ramai itu di alun-alun Kapuas, itu pernah mergokin maling helm yang bawa mobil. Jadi tuh orang-orangnya apa mencurigakan gitu loh, gerak-geriknya mencurigakan gitu. Dibilang tukang parkir, bukan, soalnya kan tukang parkir kalau di tempat-tempat kayak gitu tuh dia pakai rompi seragam gitu kan. Nah dia ini nggak pakai seragam gitu loh, cuman pakai kaos terus pakai celana panjang gitu kan, amanin motor gitu lah. Jadi motor-motor yang ada helmnya, yang helmnya mau diambil itu dia masukin ke dalam gitu loh, maksudnya bukan apa, dari pinggir jalan itu dimasukin agak dalam. Nah terus helmnya diambil terus dimasukin mobilnya dia yang parkirnya gak jauh dari lokasi. Nah pas aing pergokin kayak gitu, dia langsung mau kabur coy. Dia langsung mau kabur, aing cegat lah, aing pecahin itu kaca mobilnya tuh. Begitu aku buka itu, begitu aku buka isi mobilnya, wih gila ada 20 helman lebih ya. Ada kurang lebih 20 helm. Dan kebanyakan tuh helm-helm ini coy, helm-helm GM Evolution itu. Kalau di Pontianak nih, helm-helm GM Evolution tuh yang sering dipakai sama warga sini. Wah anjir banyak itu, dari kabin depan, tengah, sampai yang
bagian belakang itu, wah, helm semua isinya. Dan rupanya itu maling helm udah jadi pohon terkenal ya, udah jadi pohon terkenal di Pontianak katanya. Di lain tempat itu juga sering ngelakuin kejahatan yang sama gitu kan, maling-maling helm. Jadi kan sempat viral juga gitu dulu di Instagramnya Pontianak Media. Dan dari komen-komenannya tuh saya lihat gitu kan, rupanya ini maling helm ini udah residivis juga ya. Residivis maling helm, gila, residivis maling motor gitu, agak beken gitu. Residivis maling helmnya helm GM Evolution gitu loh. Pokoknya nyari helm yang AGV Pista gitu, Soy X14 lah. Cuman ya namanya orang juga udah kepepet ya gitu kan. Orang udah kepepet butuh duit. Cuman kalau misalnya dibilang kayak gini, kalau kepepet dia bisa sampai nyewa mobil buat bawa helm-helm hasil malingnya itu, kan geblek. Itu sih bukan kepepet namanya, tapi udah jadi mata pencarian coy, mata pencarian kok maling gitu loh. Ya akhirnya udah diserahin sama polisi berikut barang buktinya kan, udah kelar urusan. Kalau di Pontianak ini agak was-was juga gitu kan, kalau ninggalin helm full face itu di parkiran itu, mau dibilang lebay, mau dibilang norak, kayak bodo amat. Emang kalau helm saya hilang itu siapa juga yang mau ganti, tukang parkir juga pasti mana mau ganti harga helm harga jutaan. Ya makanya mau nongkrong di kafe aing tenteng, mau masuk mall aing tenteng. Sekarang cuma satu-satunya ya milik saya. Sementara ini tidak ada helm full face lain yang bisa saya pakai. Jadi helm full face yang sehari-hari saya pakai ya helm ini doang, helm kayak TNFR ini. Jadi memang resikonya ya memang jatuh sih, iya. Cuman kalau misalnya jatuhnya secara gimana ya, kesenggol sama orang lain gitu lah, agak gimana gitu loh. Kalau misalnya jatuh sama sendiri gitu, mungkin penyesalannya nggak kayak gini gitu loh. Ini sekarang rasanya teh galau pisan. Sekarang tuh kalau misalnya mau beli helm full face kayak gini tuh ya harus dapat dulu sama kanjeng mami lah. Namanya hidup sudah berumah tangga kayak gini kan, tanggung jawabnya gitu udah lain gitu loh. Kalau dulu mah ada duit di rekening 2 juta gitu kan, ada helm harga 2 juta, ya udah nekat beli harga 2 juta pas, duit habis. Ya udah urusan makan mah urusan nanti, yang penting kebeli dulu. Nah kalau sekarang harus mikirin perut orang lain. Jadi ya mau nggak mau ya lebih dewasa gitu kan, harus lebih dewasa lagi mikirnya, karena sekarang kan nggak cuma perut sendiri yang diurusin tapi perut orang lain ya. Jadi sekarang kalau misalnya pengen apa-apa ya, kalau nggak nabung ya ngomong gitu kan. Kayak misalnya pengen helm yang harga 3 juta ya, kayak dulu pas beli K3 SV, itu ngomong, ada pengen beli helm apa, helm ini harga berapa, 3 juta mak ya. Awalnya ya jelas marah lah dia, cuman saya bilang lagi, aku ada duit 2 juta, tambahin lah minta tambahin ya kalau boleh. Kalau misalnya boleh ya alhamdulillah. Jadinya dulu kayak gitu kan, minta tambahin. Makanya ya sekarang tuh kalau memang udah kayak gini, udah jatuh, udah lecet, ya mau gimana lagi. Ya orangnya sih udah minta maaf gitu loh, udah minta maaf, ya udah nggak apa-apa, toh udah jatuh sih, mau gimana lagi gitu kan.
Tapi ya nggak apa-apa, namanya juga musibah bro, mau digimanain lagi. Toh masih bisa dikompon, ya paling dikompon besok. Ya mudah-mudahan lah nanti ada rezeki lagi, bisa helm apa, bisa beli helm yang lain lagi, nggak usah yang mahal-mahal lah. Usah yang mahal-mahal ya, Soi X14 aja. Ahai. Ya jadi buat teman-teman lah yang pencinta helm ya, sesama helmet lover Indonesia, sesama rider yang mengutamakan fashion dan juga safe. Yang namanya helm full face kayak gini pasti ya dirawat lah ya, nggak mungkin nggak. Aduh jalannya kapan nih jalan aspal boy. Oke lah buat teman-teman ya, misalnya mengalami hal yang sama dengan saya, kalau misalnya helm kesayangan kalian jatuh sama orang lain gitu sampai lecetnya aduh sampai ya mungkin 50% lah dari bagian helm kalian, cobalah ceritain pengalamannya di kolom komentar ya, kita berbagi ya, siapa tahu ya kan yang galau nggak cuma saya, biar ada temennya galau gitu.